kita itu nggak perlu mendatangi kepada dunia. Karena kalau kita mendatangi dunia berarti kita yang menunggu kepada dunia. Kapan kita menunggu kepada dunia berarti dunia lebih penting daripada diri kita. Nah, daripada kita menunggu, gengsi amat sih. Mendingan saya menahan diri, mendingan saya puasa. Kayak gitu loh. Mendingan saya menahan nafsu. Nah, ketika kita itu kemudian menahan nafsu seperti itu, artinya kita tidak mau menunggu kepada dunia, tetapi kita sudah berusaha untuk menaklukkan dunia. Saya jauh lebih penting daripada kamu. Konsepnya seperti itu. Tapi ya itu, mereka nggak mau menunggu kepada dunia, tapi mereka melakukan kreativitas yang luar biasa. Kenapa kemudian tetap penting dengan kreativitas? Karena jangan sampai kita itu menunggu, tetapi malah kemudian membuang-buang waktu karena kita tidak punya kreativitas. Jangan sampai kemudian diri kita lemah gara-gara kita itu nganggur menunggu datangnya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu, salam jumpa, salam prosperity. Ketemu di channel saya Muhammad Nurul Banan. Kali ini saya akan bicara mengkaji tentang kenyang perut untuk mencapai rasa zuhud. Kenyang perut untuk mencapai rasa zuhud. Coba, kamu itu yang namanya rasa zuhud itu adalah rasa kita tidak doyan dunia. Dengan orang yang makan bakso, dengan orang yang puasa, kira-kira yang membangun rasa zuhud itu orang yang puasa apa orang yang makan bakso? Yang berpuasa. Orang yang puasa ya. Nah, kali ini justru saya akan membahas kenyang perut untuk mencapai zuhud. Berarti kita itu kemudian mencapai rasa zuhud dengan banyak makan bakso. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya jeda sebentar materi kontennya. Mohon izin untuk kasih informasi. Insya Allah saya membuka kelas training Servo Prosperity Batch 12 di tanggal 27 Juli 2025. Kelas training Servo Prosperity adalah kelas training spiritual finansial melalui basic need. Di kelas ini selama lebih dari 20 hari Anda akan saya mentori untuk memahami sistem Servo Prosperity alam semesta untuk meningkatkan finansial Anda. Segera daftar dengan klik link di deskripsi video. Karena kayak gini, yang namanya zuhud itu sebetulnya adalah membangun perasaan bahwa dunia itu tidak penting. Nggak penting dunia itu. Makan enak nggak penting. Kekayaan nggak penting. Kedudukan nggak penting. Dunia nggak ada pentingnya sama sekali. Sehingga kita itu bisa memposisikan diri sebagai raja di alam semesta. Ya karena memang manusia itu tercipta sudah dengan kodrat, dengan martabat tertinggi di alam semesta. Nggak ada loh yang martabatnya melampaui manusia, nggak ada. Malaikat saja sujud. Iblis nggak mau sujud, tapi kan resikonya dilaknat. Minasyaitonir rajim, ar-rajim, dia itu dilaknat. Gara-gara tidak mau sujud dengan manusia. Makanya alam semesta itu semuanya tunduk kok sama manusia. Oksigen tunduk, tuh ada, ya kan? Ada tunduk. Matahari tertib, tunduk dia itu. Kalau siang nongol, nanti malam tenggelam lagi, dia tertib tunduk untuk melayani manusia. Bulan juga tunduk melayani manusia. Apalagi besi, nikel, itu kan semuanya kekayaan buat manusia kan? Yang lagi rame kan uranium. Bahan nuklir itu loh. Ya juga tunduk kan, padahal yang namanya uranium ketika sudah dipecah menjadi atom, itu ledakannya 1 kilogram saja bisa menghancurkan 1 provinsi di Indonesia loh. 1 kilogram.
Bahkan 1 kilogram uranium itu kan bisa untuk bahan bakar kapal selam sampai 30 tahun. Nggak perlu isi bahan bakar. Itu energi nuklir kayak gitu dari uranium. Nah, ternyata uranium itu, batu uranium itu ditundukkan untuk manusia itu. Jadi manusia itu sudah tercipta sebagai raja. Hanya kadangkala kita tidak merasa sebagai raja, yang akhirnya menganggap bahwa dunia lebih penting daripada diri kita. Itu loh. Dunia lebih penting daripada kita. Padahal, perasaan zuhud itu adalah perasaan di mana dunia itu menjadi tidak begitu penting. Kayak gitu. Nah, cuma harus kita tahu bahwa syarat untuk mencapai rasa tidak penting itu syaratnya kita harus punya perasaan berharga bahwa kita itu jauh lebih mahal daripada dunia. Contohnya kayak gini. Saya itu ada motor itu. Sudah sekitar 15 tahun. Saya nggak pernah ganti. Ya motornya ya sudah kelihatan rusak. Karena juga biasa digunakan buat belanja toko itu. Tapi karena saya ada beberapa mobil, ya, jadinya motor butut saya ini nggak begitu penting sudah untuk harga diri saya. Karena orang sudah tahu semuanya, saya punya sesuatu yang lebih mahal, yaitu beberapa mobil. Kayak gitu loh. Jadi ketika kita itu memiliki sesuatu yang lebih istimewa, lebih berharga, maka sesuatu yang ada di bawahnya itu nilainya menjadi tidak penting. Beda orang yang nggak punya mobil, motornya harus PCX, iya kan? Ya itu loh. Dia motornya harus motor standar, motor-motor yang bagus, motor-motor yang mahal, karena dia nggak punya mobil. Tapi coba punya mobil, motor sudah nggak begitu penting. Lah sama dengan urusan perasaan bahwa dunia itu nggak penting. Syaratnya di dalam diri kita itu harus ada sesuatu yang mahal yang tertanam di dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita menganggap bahwa nggak penting-penting amat kok dunia. Kayak gitu. Nggak penting-penting amat. Nggak penting benar ini. Ya. Nah, sekarang supaya dunia itu menjadi tidak penting, kita punya perasaan bahwa dunia itu nggak penting, itu metodenya bisa dengan cara kita itu menahan diri, bisa juga dengan cara kita menguasai. Itu loh. Bisa dengan cara kita menahan lapar, bisa juga dengan cara kita itu mengenyangkan perut. Bisa dengan menahan lapar, bisa juga dengan mengenyangkan perut. Bisa dengan mengejar, bisa juga dengan menjauh. Ini. Nah sekarang, dengan cara menahan diri dari lapar misalkan. Kita disuruh puasa. Dengan cara kita menahan diri dari makan. Kita menaklukkan nafsu dalam diri kita, jihad di dalam diri kita. Bagaimana agar kemudian dunia itu tunduk, nafsu kita kepada dunia itu menjadi tunduk. Ini biasa dilakukan oleh para petapa-petapa, oleh para santo, oleh para sufi. Mereka hidup menggembel, mereka hidup seadanya, kayak gitu kan. Demi mengabdi kepada Tuhan. Mereka meninggalkan kehidupan duniawi. Dengan cara mereka itu menahan diri. Itu. Menahan diri. Coba, kalau kita itu mengamati Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, dia itu sepertinya dunia itu remeh banget di mata beliau itu loh. Remeh banget. Nah, padahal beliau ya bukan orang kaya, bukan apa. Tapi beliau mampu meremehkan dengan harta, mampu meremehkan dengan kehidupan dunia. Dengan cara apa? Dengan cara beliau menahan diri.
Sudahlah, saya fokus ke ngaji saja, saya fokus ke ilmu saja. Diundang ceramah sama orang, nggak penting. Dapat validasi dari orang, nggak penting. Dipuja orang, nggak penting. Itu loh. Dia keras kepala sekali. Bodoh amat, yang penting saya istiqomah ngaji. Ada orang undang, nggak ada orang undang, bodoh amat. Itu loh. Akhirnya ketika mentalnya dalam menahan diri itu sudah terbangun, justru kan dunia merunduk sama beliau kan. Iya. Tiba-tiba viral. WA aja nggak punya, viral di media sosial. Cuman pengajian ecek-ecek di rutinan itu viral kayak gitu loh. Ya, di media sosial. Itu karena energi beliau di dalam zuhud. Beliau mampu merasa bahwa dunia nggak penting. Tapi dengan cara menahan diri. Gitu. Dengan cara beliau menahan diri. Makanya sampai detik ini pun orang mau ngaturi pengajian ya. Mau ngaturi pengajian sama Gus Baha kesulitan. Karena apa? Gus Bahanya malah menjawab, kalian itu jangan kurang ajar sama kiai. Masa kiai disuruh mendatangi apa? Iya, masa kemudian ilmu yang harus mendatangi jamaah. Ya jamaah lah yang harus butuh sama ilmu, datang ke sini, jangan undang-undang saya, kurang ajar ya gitu kan. Loh, padahal kiai lain kan berlomba-lomba pingin laku kan. Kayak gitu loh. Berlomba-lomba pingin laku, berlomba-lomba pingin diundang pengajian, bangganya wah, saya diundang ceramah di sana. Bangganya enggak ketulungan. Gus Baha malah kurang ajar ya kalian ngundang saya. Nah, ini namanya perasaan di mana dunia itu tidak penting. Nah, tapi jalan yang ditempuh Gus Baha ini adalah jalan Zuhud. Menahan diri, zuhud dengan cara menahan diri. Mentalnya itu nggak mau kalah. Itu sudah cukup untuk mencapai zuhud. Dan itu adalah mental yang kebanyakan dicapai oleh para sufi, oleh para wali. Banyak yang menggunakan metode seperti itu. Itu loh. Nah, tapi Gus Baha itu ketika dia itu menahan diri, nggak menahan diri dengan konyol itu enggak. Beliau itu tetap kreatif dengan duniawi, tapi kreatif dengan sesuatu yang memang sudah menjadi prinsip beliau. Itu loh. Artinya apa? Beliau memang menahan diri untuk tidak mengejar dunia. Tapi ada hal besar, ada hal kreatif yang beliau lakukan. Yakni apa? Beliau istiqomah ngaji terus, istiqomah belajar terus, istiqomah mutolaah kitab terus. Beliau itu belajar konsisten sekali. Kerjaannya itu baca buku, baca kitab, mutolaah terus. Ngajar sama santri terus, ngaji dan ngaji dengan konsisten. Itu. Jadi orang zuhud itu ketika dia itu menahan diri, itu bukan kemudian dia itu kemudian berhenti tidak melakukan apapun, tidak. Dia menahan diri, tapi dia konsisten dengan prinsipnya, dengan kreativitasnya dia itu konsisten. Maka kalau ada orang kok kemudian nggak kreatif, banyak nganggur, kayak gitu. Lah kemudian apa? Dia mengaku misalkan kayak gini, nggak penting diundang ceramah. Tapi dia nggak kreatif, itu tandanya bukan orang zuhud. Tapi itu tandanya orang yang beralasan dengan kekalahannya. Itu loh ya. Dia beralasan dengan kekalahannya, akhirnya ya buat membela egonya, nggak penting ngaji. Karena nggak laku aja kan. Ini loh, nggak laku itu. Karena kayak gini loh ya, ketika kita itu kemudian menunggu, itu pasti yang ditunggu itu jauh lebih penting. Yang menunggu berarti tidak begitu penting. Contohnya kayak gini, kamu mau sowan ke Abah Kiai, ya gitu kan? Ternyata habis zuhur nggak bisa, ditunggu sejam, tunggu 2 jam, tunggu 3 jam, baru kemudian bisa sowan. Ini menunjukkan bahwa Abah Kiai itu sosok yang sangat penting. Itu loh.
sangat penting. Sementara yang menunggu yang berarti dia tidak begitu penting. Seorang mahasiswa untuk mendapatkan ACC skripsi dari dosen pembimbing, ya, harus ngantri begitu lama. Sekarang nggak bisa, besok nggak bisa, besoknya lagi terus ya gitu loh. Ini menunjukkan bahwa sosok dosen itu jauh lebih penting daripada si mahasiswa. Jadi ketika kita itu menunggu, itu artinya kita nggak begitu penting. Kayak gitu loh. Lah, orang yang ditunggu itu jauh lebih penting. Itu. Maka konsep zuhud kepada dunia dengan cara menahan diri, itu sebenarnya adalah konsep bagaimana menjadikan dunia itu nggak penting. Berarti kita itu nggak perlu mendatangi kepada dunia. Karena kalau kita mendatangi dunia, berarti kita yang menunggu kepada dunia. Kapan kita menunggu kepada dunia, berarti dunia lebih penting daripada diri kita. Nah, daripada kita menunggu, gengsi amat sih, mendingan saya menahan diri, mendingan saya puasa. Kayak gitu loh. Mendingan saya menahan nafsu. Nah, ketika kita itu kemudian menahan nafsu seperti itu, artinya kita tidak mau menunggu kepada dunia, tetapi kita sudah berusaha untuk menaklukkan dunia. Saya jauh lebih penting daripada kamu. Konsepnya seperti itu. Tapi ya itu, mereka nggak mau menunggu kepada dunia, tapi mereka melakukan kreativitas yang luar biasa. Kenapa kemudian tetap penting dengan kreativitas? Karena jangan sampai kita itu menunggu, tetapi malah kemudian membuang-buang waktu karena kita tidak punya kreativitas. Jangan sampai kemudian diri kita lemah gara-gara kita itu nganggur menunggu datangnya dunia. Jadi dunia kok kemudian ditunggu, kayak gitu kan. Dunia itu kemudian kita kejar, ya berarti dunia itu lebih penting daripada kita. Kayak gitu loh. Lah, ketika kemudian dunia itu kita kejar, dunia itu menjadi lebih penting. Makanya apa? Kita menahan diri. Itu. Supaya apa? Supaya dunia merasa bahwa kamu itu orang penting. Kalau dunia merasa bahwa kamu itu orang penting, dunia pasti tunduk. Tapi ya itu, ketika kita itu menunggu, ya, ketika kita menunggu dunia, ya ini, kita harus penuh dengan kreativitas. Supaya dunia itu tunduk kepada kita. Nah, ini konsep zuhud, tapi dengan cara menahan diri dari lapar. Maka, orang yang menahan diri dari urusan duniawi, menahan diri dari hal-hal duniawi, cirinya dia itu pasti tetap kreatif. Tapi kreatifnya bukan supaya dia itu, bukan sedang mengejar-ngejar dunia itu, tidak. Tapi kreatifnya itu karena dia itu tidak mau tunduk kepada dunia. Itu. Nggak mau ngantri lah, kayak gitu. Lah, terus yang kedua, ini konsep pertama yang menahan. Yang kedua, zuhud itu bisa juga kita capai dengan cara apa? Dengan cara kita mengenyangkan diri kita. Tadi kan dengan cara puasa. Sekarang justru dengan cara makan bakso. Dengan cara makan sate. Dengan cara makan enak. Ini cara yang kedua seperti itu. Karena kayak gini ya. Kuncinya segala sesuatu itu terasa murah, itu apa? Ya kita punya duit. Oh iya. Lah iya kan? Kita punya penghasilan cuma 1,5 juta. Lalu kita beli sarung harga 1,2 juta. Mahal nggak? Mahal. Mahal. Karena penghasilan kita cuma 1,5. Tapi coba sekarang. Kalau penghasilan kita 1 bulan 30 juta. Atau mungkin 300 juta sehari. Sarung 1,2 juta mahal nggak? Enggak. Murah. Makanya yang namanya indikasi itu murah ataupun mahal, itu bukan labelnya, itu bukan. Tapi indikasinya ada pada dompet kita. Ya. Kalau dompet kita itu tebal, rekening kita itu gendut, ya semuanya jadi murah. Tapi kalau kemudian rekening kita kurus, dompet kita juga kering, ya semuanya jadi mahal. Kan seperti itu. Betul. Nah, ini.
ketika dompet kita tebal, rekening kita gendut, uang kita banyak, itu kan artinya kita itu kenyang. Iya kan? Ya, betul. Kita nggak pernah puasa kok, tapi perut kita kenyang. Jadinya apa? Kita bisa membeli murah kepada dunia. Itu. Lah, ketika kita itu sudah merasa, lah dunia murah aja, zuhud nggak? Suhud. Zuhud. Itu loh. Lah ini murah-murah aja, zuhud jadinya. Iya. Makanya jangan hanya kemudian yang namanya zuhud itu adalah dengan cara menahan diri. Tidak juga. Dengan cara mengenyangkan diri kita, itu juga menjadikan kita kenyang. Ini. Karena ketika kita kenyang, segala sesuatu menjadi murah. Artinya ketika dompet kita tebal, rekening kita tebal, uang kita banyak, segala sesuatu itu menjadi murah. Ketika murah, ya sudah, itu tunduk dunia itu. Gitu loh. Ya. Nah, ini. Dan sebaliknya, ketika kita itu mampu membeli dengan rasa murah, jadinya kita mahal kan? Mahal. Itu, kebalikannya seperti itu. Barangnya jadi murah, diri kita yang beli akhirnya menjadi mahal ini. Ya, itu. Nah, ketika sudah merasa, ini murah saja kok. Ini murah saja kok. Ada perasaan butuh nggak? Enggak. Nggak ada perasaan butuh. Gitu. Kemarin saya itu pengajian di kampung halaman saya ya, pengajian rutinan. Saya cerita, itu orang kampung pada ketawa. Karena saya pengajian di masjid, itu masjid dari dulu waktu saya kecil, saya biasa sholatnya di masjid itu. Itu loh. Lah itu dulu itu, waktu saya masih kecil, itu sekitar tahun 85-an itu kan, 1985. Waktu saya kecil, sering banget di masjid itu ada geger-geger sandal hilang. Padahal yang hilang ya cuman sandal swallow. Sandal cepit malah, bukan swallow, sandal cepit itu. Karena pada waktu itu masyarakat kampung itu yang namanya sandal masih sesuatu yang sangat berharga itu loh. Lalu saya waktu kecil aja ya Masya Allah. Tahun 85-an di kampung itu. Sandal cuman satu, sandal cepit. Kayak gitu. Boleh dipakai cuma kalau habis asar dan malam. Kalau siang, nyeker. Anak-anak itu nyeker, nggak ada yang pakai sandal itu. Karena apa? Sandal dinilai sesuatu yang mahal. Itu loh. Beda dengan anak sekarang. Anak saya berapa itu sandal dibuang, nggak dipakai itu. Pengen beli, ya beli. Pengen beli, ya beli. Itu. Tapi dulu waktu saya kecil, Masya Allah, sandal itu masih sangat berharga banget. Yang namanya sandal cepit itu, diawet-awet luar biasa. Sampai orang tua didik pakainya sandal sore hari habis mandi. Malam nanti sandalan. Nah, siang ya nyeker kayak gitu loh. Ini. Nanti kalau putus disambung-sambung. Karena apa? Sandal itu masih menjadi sesuatu yang mahal pada waktu itu. Masih berharga. Jadinya kan ya, kalau masih berharga artinya sandal itu sesuatu yang istimewa. Tapi sekarang di masjid tersebut nggak pernah ada geger-geger kehilangan sandal. Kenapa? Karena oleh masyarakat sekarang sandal itu sudah terbeli dengan murah. Lalu cuma sandal swallow kok. 4.000 dapat, 5.000 dapat lah, kecil. Nggak begitu loh. Sandal saya mana ya? Ya nggak nyari, ya udah beli lagi. Gampang kan mikirnya? Itu loh. Karena apa? Dia sudah merasa murah. Itu. Nah, ketika kita itu kemudian bisa menganggap bahwa dunia ini murah, itu yang namanya rasa zuhud. Itu. Maka mencapai rasa zuhud itu tidak hanya dengan cara kita menghindar, dengan cara kita menahan diri, enggak. Mengenyangkan diri kita. Itu juga bagian dari cara kita mencapai rasa zuhud. Jadi bukan cuma kita kemudian meninggalkan kekayaan untuk mencapai rasa zuhud. Enggak. Mengejar kekayaan itu adalah cara untuk mencapai rasa zuhud. Karena apa? Kalau uang kita sudah tebal, uang kita sudah banyak, rekening kita gendut, segala hal menjadi murah.
Kalau segala hal menjadi murah, ya itu mencapai rasa bahwa dunia itu tidak penting. Itu. Maka Imam Asy-Syatibi itu pernah menyampaikan, la budda lil alim minal mali wal jahi hatta la yazilla li ahadin wa la yahtaja li ahadin. Harus, wajib bagi seorang ulama, lagi bahas ulama itu, dia itu memiliki harta dan kedudukan. Hatta la yazilla li ahadin, sehingga dia itu tidak dihinakan oleh seseorang, tidak direndahkan oleh seorang pun, dan juga dia tidak butuh kepada seorang pun. Orang itu ya, kalau sudah punya rasa butuh, dia itu menjadi lemah sekali kedudukannya. Dan ini sering saya sampaikan. Orang kalau sudah butuh itu menjadi lemah. Itu. Lah iya coba, gara-gara kita itu butuh pekerjaan, kita rela kan ngantri mengajukan lamaran pekerjaan. Sudah hatinya deg-degan, diterima enggak ya, diterima enggak ya, diterima enggak ya. Karena apa? Kita butuh. Kapan kita itu butuh, kita itu akhirnya mau merendahkan diri kita kepada kebutuhan kita itu. Itu loh. Sekarang coba lagi. Gara-gara kita itu butuh, ya. Gara-gara kita itu butuh, akhirnya kita itu terbeli dengan murah. Saya pernah mencontohkan dan sering saya bahas. Saya ulang lagi ini ya. Ketika kita punya tanah, lalu ada pembangunan jalan tol. Kita nggak butuh, kita yang punya tanah nggak butuh menjual tanahnya. Tapi pihak penggarap proyek jalan tol butuh sekali dengan tanah kita. Ketika kemudian pihak proyek jalan tol ini butuh sekali dengan tanah kita, yang terjadi apa? Yang punya tanah ngasih harga seenaknya. Yang tadinya cuma paling harga 100 juta, bisa, wah 10 miliar. Iya kan? Ya. Itu loh, 10 miliar. Karena apa? Yang punya tanah tidak butuh, yang punya proyek jalan tol itu butuh. Maka orang yang tidak butuh, dia terjual mahal. Orang yang sangat butuh, dia terjual murah. Itu. Dia terjual murah. Maka di sini kemudian walayah taja li ahadin, sampai kamu itu tidak butuh kepada orang lain. Kenapa kita itu kemudian sampai merendahkan diri kita kepada orang? Sampai mau merendahkan diri, juga merendahkan hati kita kepada orang. Karena ada rasa butuh itu loh, perasaan butuh. Itu. Lah iya, gara-gara kita itu butuh gara-gara kita butuh rokok kita laku dibeli sama orang. Kan kemudian apa? Kita mau capek melayani, capek kulakan, capek tunggu toko, hanya gara-gara pingin rokoknya laku dibeli. Jadi orang yang kemudian punya rasa butuh, dia itu akhirnya harus bersikap merendahkan diri, sekaligus merendahkan hati. Lah, penjual kan rendah hati sekali kan? Iya. Dia juga merendahkan dirinya loh. Ambilin itu, nurut. Ambilin itu, nurut. Ini, nurut. Berapa? Terus itu loh. Dia harus tunduk kepada pembeli. Karena dia ada rasa butuh, ingin dibeli. Ini. Maka ketika orang itu tidak punya harta, dia cenderung akhirnya sangat butuh dengan harta. Ketika dia itu butuh dengan harta, yang terjadi, dia itu akhirnya akan selalu bersikap merendahkan diri. Lah, apalagi seorang ulama. Seorang ulama nggak punya duit. Seorang ulama nggak punya kedudukan, ya sudah. Ini. Maka orang itu kalau sudah butuh, akhirnya kan dia lapar. Gitu. Ketika lapar, repotnya apa? Jadinya minta-minta. Itu. Ya. Dia minta-minta, kemudian apa? Mengajukan proposal ke sana kemari, itu kan. Terus apa? Orang lapar itu jadinya karena dia lapar, akhirnya ya dia dengki. Saya sedang lapar. Ada teman saya makan mie ayam. Kita iri apa enggak? Iri. Iri. Karena apa? Kita lapar. Tapi kalau dia makan mie ayam, saya juga makan mie ayam. Yang terjadi
Ayolah nikmati bareng-bareng. Maka ini kenapa muncul orang dengki? Kenapa muncul orang iri? Karena sebetulnya dia lapar, nggak bisa mengenyangkan dirinya. Maka konsep zuhud ini adalah konsep dengan cara kita mengenyangkan diri kita sendiri. Oke, kalau kita bisa menahan diri, ya silahkan kamu makan mie ayam walaupun saya lapar, saya ridho. Kemudian apa? Disyukuri, diterima dengan gembira. Itu dengan konsep menahan diri. Itu juga zuhud memang. Tapi kan lebih nyaman kalau, oh kamu mie ayam, oh saya juga punya mie ayam kok. Ayo makan bareng. Nah, itu juga namanya zuhud. Maka orang yang lapar itu akhirnya muncul rasa dengki, muncul rasa iri, bahkan ingin menjatuhkan orang yang mendapatkan kenikmatan. Ini orang kok bikin jatuhkan. Nah, ingin menjatuhkan orang yang mendapatkan kenikmatan. Terus apa? Minta-minta, mengemis. Dan yang biasa terjadi itu di yayasan-yayasan sosial itu mengajukan proposal. Ini ya, mengajukan proposal. Ini adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh ketika orang itu lapar. Maka ini loh, perlu diingat ini. Kalau orang itu ingin bikin yayasan sosial atau yayasan pendidikan, itu yang namanya yayasan memang nggak ada duitnya. Beda dengan bikin CV, bikin perusahaan. Memang cari cuan kan, memang cari profit. Yayasan itu nggak ada profitnya. Itu kalau kita itu nggak membangunnya dari finansial, dari ekonomi yang kuat, pasti kita itu ujung-ujungnya kita akan minta-minta. Ujung-ujungnya kita itu selalu butuh dengan para donatur. Dan kalau butuh ya sudah, harga kita murah. Maka kalau membangun yayasan sosial, membangun yayasan pendidikan, dimulai dari wirausaha. Ada uang buat yayasan, gunakan untuk membangun wirausaha. Gunakan untuk membangun channel-channel ekonomi. Sehingga nanti yayasan bisa berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, tanpa butuh kepada orang lain. Itu penting untuk sekolah-sekolah, untuk pondok pesantren. Wirausaha penting sekali. Apalagi untuk yayasan yatim piatu. Maha penting itu. Kalau enggak, kita hanya akan selalu butuh kepada donatur orang lain. Kapan kita butuh kepada donatur orang lain, mau tidak mau kita itu hidupnya itu harus selalu menunduk. Mau nggak mau hidup kita itu selalu butuh kepada orang lain dan kita menjadi murah harganya. Itu yang harus hati-hati di sana. Itu. Nah ini. Nah sebab ini kemudian kemarin ya, saya baru pulang dari Yogyakarta. Nah tengah malam sekitar jam 1 malam, ini saya lapar. Pas lewat jalan ada angkringan buka. Nah, saya makan di angkringan. Di samping angkringan itu ada bengkel motor, tambal-tambal ban itu masih buka jam 1 malam. Kira-kira itu orang haus dunia apa enggak? Mengejar-ngejar dunia apa enggak? Iya. Ya, kelihatannya dia itu orang mengejar dunia. Masa tengah malam dia itu masih buka bengkel, masih nembeli ban motor kayak gitu loh. Mungkin yang buat istirahat, syukur buat tahajud ya gitu kan. Biar kelihatan zuhud ya gitu loh. Nah ini jam 1 malam dia masih buka. Itu. Nah terus apa? Justru saya malah membatin di hati, ini orang semacam ini adalah orang yang sedang mencapai rasa zuhud yang sebenarnya. Lah iya kan? Tadi kenapa orang itu kemudian menjadi murah? Karena ada rasa butuh. Dengan kita bekerja, maka kita itu menjadi punya uang. Ketika kita punya uang, perut kita kenyang. Kalau perut kita kenyang, kita nggak perlu menjatuhkan orang, nggak perlu iri sama orang, nggak perlu dengki sama orang, gara-gara kita nggak punya, gara-gara kita lapar. Maka ketika ada orang yang kerja sampai jam 1 malam, itu adalah orang yang sangat zuhud sebetulnya. Supaya apa? Supaya perutnya kenyang betul-betul. Hidupnya itu kenyang. Memenuhi hidup dengan rezeki yang cukup. Ini. Maka Imam Malik itu menyampaikan kayak gini. Az-zuhdu fid dunya thalabut takassub wa qasrul amal. Yang namanya zuhud di dunia itu adalah thalabut takassub. Mencari mata pencaharian. Jam 1 malam masih nembel
ban. Ya kan? Itu namanya tolabut takasub, mencari pencaharian, mencari penghasilan. Ini. Terus waqasrul amal, dan pendeknya angan-angan. Makanya orang yang bekerja mencari rezeki, mencari kekayaan, mencari uang, itu bisa jadi dia adalah orang yang zuhud daripada orang yang tengah malam sedang bangun sholat tahajud. Itu. Ya karena memang dengan dia itu bekerja, akhirnya perutnya jadi kenyang. Ketika perutnya kenyang, dunia itu murah saja kok. Ketika dia punya uang, dunia murah-murah saja, nggak ada yang mahal. Lalu yang kedua ini, waqasrul amal, dan pendeknya angan-angan. Manusia kan keinginannya banyak. Dan nggak ada mentoknya loh. Dulu waktu punya motor, ingin punya mobil, udah punya mobil, aduh, ini pingin naik mobil ini lagi, pingin ini lagi, pingin terus nggak ada berhentinya. Dulu saya itu ngos-ngosan ngejar mobil yang sekarang saya miliki. Ya biar lebih keren lah ya, pakai mobil yang lebih mahal lah ya gitu. Sekarang ketika saya sudah memiliki mobil yang sekarang saya gunakan, sudah nggak ada artinya. Pinginnya apa? Yang 2 kali lipatnya lagi, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Nah ini nggak ada selesainya. Makanya yang namanya zuhud menurut Imam Malik bin Anas, ya, itu az-zuhdu fid dunya. Pertama adalah tolabut takasub. Dia itu mencari mata pencaharian, mencari rezeki, bekerja. Yang kedua adalah angan-angannya itu dipangkas, dipendekkan. Harus punya rasa, sudah saya cukup sampai di sini. Karena kalau terus-terusan angan-angannya itu bekerja, aktif terus angan-angannya itu, kita nggak akan kecukupan selamanya. Kayak gitu loh. Maka harus tahu batas ini. Ya. Maka ini ya yang namanya ahli akhirat, ya, yang namanya ahli akhirat, kemudian orang-orang yang zuhud, justru mereka itu adalah orang-orang yang bekerja mengenyangkan perut. Karena ini kita bekerja membangun kekayaan, bekerja membangun uang. Kita bicara masalah uang terus, masalah bisnis terus. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir bahwa kita itu terlalu melekat dengan dunia. Enggak. Justru itu adalah jalan bagaimana kita itu kemudian memiliki rasa zuhud, rasa bahwa dunia itu tidak penting. Karena apa? Dengan kita punya dunia, kita bisa membeli murah kepada dunia. Sebab ini yang namanya perasaan zuhud itu bisa dengan cara menahan diri, tapi bisa juga dengan mengenyangkan diri. Kerja supaya kita kenyang. Ya. Walaupun tengah malam kita kerja, pagi-pagi kita kerja supaya kita kenyang. Dengan kita kenyang, dengan kita punya uang, maka dunia akan menjadi murah. Dan ketika kita punya perasaan dunia murah, itu artinya kita sudah terbangun rasa zuhud. Dan kapan di hati terbangun rasa zuhud, rasa bahwa dunia itu murah, dunia itu merunduk sama kita. Maka tanda orang yang zuhud itu, dunia itu sujud sama dia. Loh, kita bicara zuhud. Katanya ahli tahajud, ahli duha. Tapi utangnya banyak. Kira-kira itu dunia tunduk apa enggak? Enggak. Enggak. Kenapa dunia enggak tunduk? Karena apa? Dunia masih sangat penting. Dunia masih sangat istimewa di dalam hatinya. Kalau dunia sudah merasa murah dalam hatinya, ya tunduklah. Masa ahli tahajud kemudian hutangnya banyak nggak bisa bayar? Itu bukan ahli tahajud. Itu bukan ahli zuhud, itu bukan. Tapi ya itu. Orang yang sebetulnya ahli dunia tetapi dibungkus dengan religius, ya. Dibungkus dengan sholat, dibungkus dengan wirid dan lain sebagainya. Karena tanda orang zuhud, dunia itu terasa murah. Kapan dunia terasa murah, pasti dunia tunduk datang sama dia. Begitu.